Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari di akhir pekan ini kita mulai dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai pasal 28 ayat 22. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika perkataan Esau, anak sulung itu diberitahukan kepada Ribka, ia menyuruh orang memanggil Yakub anak bungsunya. Lalu katanya kepada Yakub, "Esau saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuhmu. Sekarang anakku, dengarkan perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haran kepada Laban saudaraku. Tinggallah bersamanya selama beberapa waktu sampai kegeraman saudaramu itu mereda dan kemarahan saudaramu itu surut darimu, dan ia lupa akan apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemputmu dari sana. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua pada hari yang sama?" Lalu Ribka berkata kepada Ishak, "Aku merasa jemu dengan hidupku karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup?" Kemudian Ishak memanggil Yakub, memberkati dia serta berpesan kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari sana seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Kiranya ia memberikan kepadamu berkat Abraham, kepadamu dan keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai pendatang, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu Yakub berangkat ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari sana. Pada waktu Ishak memberkati Yakub, ia berpesan kepadanya, "Jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Yakub pun mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Melihat hal itu, Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan tidak baik dalam pandangan Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan memperistri Mahalat selain kedua istri yang dimilikinya. Mahalat adalah anak Ismail bin Abraham, adik perempuan Nebayot. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang ditempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Berkat di masa pelarian, Esau mendendam kepada Yakub atas berkat hak kesulungannya yang telah Ishak berikan kepada Yakub. Ia berikhtiar untuk membunuh Yakub. Mendengar itu, Ribka memerintahkan Yakub untuk melarikan diri dan mengambil istri bukan dari Kanaan, sebagaimana istri Esau. Dalam pelariannya, Yakub dijumpai Tuhan melalui mimpi. Di sanalah Tuhan meneguhkan Yakub bahwa berkat yang dijanjikan sejak Abraham akan turun atas Yakub. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa masa pelarian seringkali menakutkan dan melelahkan. Namun undur sejenak demi situasi yang mungkin dapat berubah lebih baik kadang diperlukan. Di hari-hari di mana kita didorong untuk terus maju dan menghadapi tantangan dengan cara apapun, bahkan sekalipun terkesan arogan, ada kalanya kita perlu undur sejenak. Baik untuk memikirkan ulang tindakan apa yang perlu kita rancangkan ke depan, maupun untuk meredam diri. Di saat undur itulah, Tuhan juga sanggup menjumpai untuk meneguhkan kita, agar kita tidak terlalu takut akan hari depan. Bahkan, Tuhan dapat menggunakan momentum itu untuk menyampaikan hikmat-Nya yang mengarahkan langkah kaki kita. Maka mari jadilah umat Tuhan yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang kita alami. Ada kalanya kita perlu undur 1 langkah untuk mempersiapkan 1000 langkah ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk lebih bijaksana dan menguasai diri ketika menghadapi situasi-situasi yang menakutkan, dan justru di saat itulah kami kadang perlu undur sejenak untuk berefleksi, memikirkan kembali apa yang harus kami lakukan tanpa tergesa-gesa. Dan kami percaya momentum itu Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang dapat mengiring serta mengarahkan langkah kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bijak, sehingga kami tidak bertindak gegabah. Kami menyerahkan hari ini dengan segala kegiatan, aktivitas yang kami lakukan. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kami, dan akhir pekan ini boleh kami isi dengan berbagai hal yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.